Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Ngoceh, Ngobrol Perkara Receh. Di season sebelumnya, kami sudah berbincang-bincang dengan rekan kami yang pernah mengikuti training ke Jepang selama 1 tahun. Di season ini, saya akan coba berbincang-bincang dengan rekan saya yang akan melakukan training ke Jepang. Untuk itu kita sambut rekan-rekan kita. Silakan. Nama saya Habib Harindra dari Produksi 3 PCR 2 Grupilen 1. Nama saya Pusdiantoro dari Building PCR Factory 2 Land 2 Grup A. Terima kasih atas kehadirannya ya. Sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan. Dengar-dengar mau berangkat ke Jepang ya? Baru dengar saya sih. Insya Allah. Insya Allah. Jadi saya mau tanya nih terkait dengan training ini. Awal mulanya seperti apa sih? Awal mulanya? Dari Pak Habib dulu silakan. Awalnya ada berawal dari tawaran dari bos section head, apakah bersedia? Gitu. Sebenarnya kalau saya bersedia, saya tadinya diikutkan ke yang bed 4 sebelumnya. Cuma kan waktu itu saya tolak tuh. Terus saya enggak dulu, yang lain aja bos itu. Ternyata setelah yang bed 4 berangkat, saya tetap ditawarin terus. Jadi akhirnya saya terima. Cuman tadinya kan awalnya ini 3 tahun ya. Jujur aja saya kalau 3 tahun saya nggak siap. Ya dengan alasan keluarga lah. Ya udah setahun. Ya udah setahun nggak apa buat nyari pengalaman lah ini setahun. Artinya begini ya, untuk menjadi terpilih itu kan tidak sembarangan ya. Artinya ada hal-hal yang perlu dilakukan lah. Misalkan nih kita memberikan absensi yang baik, terus pencapaian target apa-apa gitu. Itu kan perlu dipertimbangkan juga ya. Nggak ujuk-ujuk atasan tuh menunjuk kita menawarkan gitu kan. Ya, termasuk itu salah satunya pencapaian produksi yang bagus sesuai target, terus absensi yang bagus juga. Mungkin di lain itu ada faktor penilaian dari atasan yang poin plusnya ya. Poin plusnya kita kurang tahu ini. Kalau Mas Gus apa? Awal mulanya apa? Ngapain sih gitu kan? Awal mula saya itu sebelumnya dari section bid ya Pak. Sebelum ke building itu pertama itu ditawarin sama atasan, disamperin itu waktu mau pulang kerja disamperin, ditawarin. Mas Gus itu besok ikut tes ke Jepang enggak? Yang lain dulu bos tadinya. Ada penolakan dulu tuh ya? Oh, tadinya tetap ada penolakan Pak. Takut apa apa sih? Takut apa sih? Enggak, maksudnya saya merasa itu banyak yang lebih kompeten dari saya gitu loh. Ngomong bos, enggak, tapi atasan saya ngomong, enggak, saya pinginnya kamu dulu aja. Ya udah, saya izin dulu sama istri sama orang tua. Kalau istri sama orang tua izin ya saya gas aja Pak. Gitu. Yang saya persiapin ya mungkin dari penilaian dari atasan, dari mungkin absensi PA itu yang mungkin atasan memilih saya untuk mempertimbangkan saya untuk alhamdulillah ya tes. Jadi kepilih ya. Perjuangan untuk setelah tahu kan bahwa kita ditunjuk ya untuk berangkat ke Jepang, apa yang diperjuangkan tuh? Artinya kan ada hal-hal yang perlu kita ya yang pasti salah satunya bahasa Pak. Belajar bahasa, terus banyak-banyak nonton sekarang tentang Jepang lah, artinya kemudian seperti budayanya, kehidupan di sana gimana. Ini kan kita masih benar-benar kosong ya. Apalagi saya basicnya saya kurang begitu juga anime, jadi tentang Jepang tuh saya masih benar-benar kurang tahu gitu. Jadi sering-sering nonton YouTube kehidupan Jepang, suasana Jepang, terus budaya Jepang gimana, sama belajar bahasa dikit-dikit sebelum dimulai training kan. Sebelum training itu trainingnya 1 bulan. Oh itu ini ya apa namanya teh yang dilakukan sebelum ada training ya dari perusahaan, dari rumah tuh udah belajar ya, cara ya. Itu ide sendiri apa masukan dari teman-teman yang udah berangkat apa gimana? Terus gimana? Ini nggak apa namanya tuh bisa nggak untuk ya berkomunikasi apa-apa gitu, pengucapan apa-apa gitu? Kalau dibilang bisa ya sebenarnya masih agak pasif sih, maksudnya orang bilang tahu, tapi kita mengucapkannya kadang susah. Yang penting pahamnya dulu ya, ngerti dulu ya.
Terus selain itu persiapannya apa aja tuh? Persiapannya selain itu ya pasti perbekalan juga. Perbekalan, alhamdulillah saya udah nyiapin 2 koper tuh. Sebagian besar konsumsi logistik isinya. Kayak mie instan, bumbu-bumbu itu perbekalannya. Nanti kan di sono juga dikasih makan. Ya soalnya saya kan nanya sama yang bed udah berangkat zakat, baiknya bawa apa aja nih gitu. Ya. Ya sebagian besar nyaranin bawa logistik yang banyak aja. Kalau soal pakaian, insya Allah di sini gampang lah banyak gitu. Mau beli kayak thrifting juga bagus-bagus katanya. Ya udah bawa bakal mie instan juga banyak saya. Banyakin mie instan. Soalnya di sana kan harganya juga lumayan kalau mie instan di Indonesia. Gitu. Mas Gus apa yang persiapin? Bawa beras, jangan beras kan ada. Beras kalau sebenarnya persiapan saya dari awal itu nyiapinnya mental Pak sama pikiran Pak. Karena saya basicnya awalnya dari beat, kan saya harus pindah dulu ke P3 ke building itu saya harus dimulai dari nol lagi Pak. Ya. Ibaratnya Training kayak lagi anak ya? training tapi stok lama gitu loh. Jadi Belajarnya double ya. belajar selain belajar mesin, terus dari belajar mesin udah bisa, itu harus mikir lagi belajar bahasa gitu Pak. Pokoknya dari pikiran, dari mental, dari waktu itu udah saya persiapin semua. Kalau untuk berangkat ke Jepangnya ya saya sama seperti Mas Habib, itu perbekalan dari 2 koper, perbekalan akomodasinya. Beda-beda dikit ya, mungkin kamu lebih banyak ya. Mungkin Amunisinya ya? Saya banyaknya makanan Pak. Iya. Banyak makanan. Amunisi yang paling banyak ya. Iya. Terus harapannya setelah nanti training ya. Dari Pak Habib apa tuh harapannya? Harapannya semoga yang pasti bisa membawa hal-hal baik yang dari sana yang bisa diterapkan di sini maupun bisa di lingkungan sehari-hari ataupun di lingkungan kerja. Harapannya itu. Kalau Mas Gus harapannya apa? Nggak pulang-pulang gitu di sono terus. Enggak Pak, kalau nggak pulang ntar kasihan istri sama di rumah. Harapan saya kalau pulang dari sana itu budaya kerja atau yang disiplinan dari Jepang itu bisa saya bawa ke Surindo, terapkan di Surindo. Apalagi kalau bisa diterapkan di BIT untuk jam-jam kedisiplinan atau untuk budaya kerjanya. Yang saya lihat dari anime atau dari apa itu film-film Jepang itu yang jelas dari anime itu budaya Jepang itu menarik itu Pak. Jadinya antara kedisiplinan budaya kerjanya itu mereka bagus lah gitu. Kalau pesannya ya, ini kan udah jelas nih Pak Habib, Mas Gus ini udah akan diberangkatkan, udah pasti yang dipilih ya. Pesannya buat temen-temen nih yang mungkin akan diberangkatkan di batch selanjutnya, apa tuh pesannya? Pesannya ya mungkin bagi yang sedang mau diikutkan tes, diberi kepercayaan, tetap semangat, banyakin belajar juga. Terus kalau biasanya kan kalau dari produksi lain ke produksi building harus belajar mesin juga tuh. Itu yang menurut saya emang itu berat, selain belajar harus belajar mesin juga ya. Tetap semangat. Kalau merasa berat, yang penting ingat banyak orang lain yang ingin berada di posisi kalian seperti itu. Artinya kesempatan ini ya benar-benar ya jarang. Terus pas kita dapat ya harus semaksimal mungkin ya. Mas Gus, pesannya apa buat yang teman-teman yang belum berangkat atau yang akan berangkat nanti atau yang nyusul lah gitu? Pesan saya buat teman-teman ya, ya terutama buat yang di luar building yang seperti saya, kalau udah dapat kesempatan nih dari atasan, itu kan kesempatan jarang-jarang ya Pak. Jadi untuk teman-teman, kalau udah dikasih kesempatan, langsung aja diiyain. Tetap semangat walaupun prosesnya itu memang sulit dari tes, dari ntar kita belajar building nih, tapi kita jangan berkecil hati. Kami aja bisa, apalagi kalian ibaratnya itu. Tetap semangat, tetap optimis aja. Untuk memotivasi kawan-kawan semua ya, artinya kan dari awal tadi udah disampaikan. Jadi intinya berbuatlah yang terbaik lah ya, sebaik mungkin lah ya. Pertanyaan terakhir nih, mau berangkat kan ke Jepang, harapannya apa sih
buat keluarga khususnya atau orang tua ataupun siapa anak-anak lah gitu kan. Yang ditinggalkan ya. Ya, pada saat berangkat ke Jepang. Ya, harapan saya pastinya setelah saya nanti berangkat ke Jepang, dari pihak perusahaan ataupun dari pihak serikat bisa lebih memperhatikan keluarga saya yang saya tinggalkan ini. Mungkin dari kesejahteraannya, dari kesehatannya. Maksudnya kalau ada apa-apa kan, ibaratnya saya titip nih ke perusahaan sama serikat itu. Saya percayakan kalau ada apa-apa jadi bisa informasinya tetap nyambung gitu. Tetap dibantu ya pelayannya. Kalau PUK sih 24 jam lah untuk anggota dan keluarganya. Iya. Dari Pak Kus gimana harapan pada saat nanti berangkat ke Jepang? Ya harapan saya untuk waktu saya di Jepang ya Pak, kalau udah berangkat itu yang di rumah itu mendapatkan ya semisal perhatian lah dari perusahaan, dari PUK, semisal ada apa-apa dengan keluarga saya, terutama istri saya itu ada sakit atau apa, ntar kan saya di sana itu tidak tahu ya ibaratnya, semisal saya minta bantuan ke PUK sama perusahaan itu bisa lah dibantu atau ibaratnya diselesaikan masalah keluarga saya ibaratnya itu, semisal kayak sakit, kayak berobat itu, jadi fasilitas itu kita pakai dengan sebaik-baiknya ya Pak. Oke, terima kasih ya, pasti harapan dari kawan-kawan karena untuk hal itu ya PUK kan dari sebelumnya udah berjalan ya. Terkait dengan kesejahteraan mungkin dari perusahaan ya hak-haknya anak istri ya itu udah ada di PKB ya jelas. Mungkin nanti kita akan bantu terkait dengan pelayanannya ya. Terima kasih atas waktunya di acara ini. Mudah-mudahan yang belum berangkat ini diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga untuk teman-teman ya yang belum berangkat, mudah-mudahan program ini tetap berjalan, tetap lakukan apa yang terbaik agar kedepannya tetap menjadi karyawan-karyawan yang terpilih untuk ikut training ke Jepang. Dari sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Sehat, sukses ya. Mereka tertawa caci maki jadi sarapan, bilang sudah lupakan cari jalan aman. Tapi api di dada ini tak pernah padam, setiap hinaan jadi cambuk yang siap ku berlari. Genggam erat mimpimu, jangan kau lepas. Keringat dan air mata jadi kekuatan. Terus berlari, jangan berhenti sampai kau raih semua impian. Di saat mereka terlelap dalam buayan malam, aku bertarung dengan diri melawan ragu. Tak ada kata menyerah dalam kamus hidupku. Meski badai menerpa, aku tak pernah menyerah. Setiap